kabar semuanya? Alhamdulillah nih kita sampai di Pontianak dengan selamat walafiat dan batin. Amin. Alhamdulillah. Ya, saat ini kita ada di Bandara Supadio ya, Pontianak. Kita di sini akan membantu klien kita yang ada di sini ya. Iya, ada beberapa klien kita yang ada di sini. Setelah disurvey akhirnya kita mutusin untuk kesini. Iya, jadi nanti pertama kali kita akan membantu klien kita yang sempat kerja di TKW ya. Iya, sempat kerja di Taiwan katanya. Taiwan juga, ya. Dan nanti kita akan ketemu sama dia, kita akan bicara banyak ya tentang masalahnya ya. Iya. Jadi klien kita yang namanya Fania ini, memang tujuannya menjadi TKW adalah untuk membantu biaya orang tuanya dan keluarganya. Fania ini katanya mantan TKW. Mantan TKW dari Taiwan. Aslinya orang Singkawang dia. Oh, aslinya orang Singkawang ya? Iya, orang Singkawang asli. Iya. Jadi tadi udah janjian sama dia. Halo Fania. Iya. Halo Mandala. Iya. Duduk Fania. Duduk. Ya. Kenapa ini kok lemes banget? Kenapa? Fania ini memang tulang punggung keluarga. Dia berusaha membantu kedua orang tuanya, ya berusaha membiayain adiknya dan keluarganya. Jadi karena itu dia berangkat ke luar negeri menjadi TKW. Makanya begitu keluarganya ini nggak ada kabar sama sekali, ya kan dia bingung. Saya lagi cari keluarga saya. Saya lagi butuh bantuan kakak buat cari papa saya. Iya, sabar dulu. Coba ceritain pelan-pelan, nanti kita akan coba dengerin. Pelan-pelan aja, tenang. Saya nggak bisa, Kak. Saya baru pulang dari Taiwan. Papa saya nggak bisa dihubungi. Bapaknya, ibunya, adiknya, semuanya nggak ada kabar sama sekali. Hilang seperti telan bumi. Ini kamu udah pulang ke rumah keluarga? Udah. Terus orang tua kamu ada? Tapi nggak ada. Nggak ada semuanya. Mereka hilang. Semuanya nggak ada, kosong itu rumah? Adik kamu juga nggak ada di rumah? Nggak ada semuanya. Ya Allah. Fania. Kamu slow aja. Jadi ini kita belum bicara banyak loh masalah keluarganya. Belum gue juga minta foto ibu dan adiknya. Tiba-tiba Fania ini jubrak, jatuh, pingsan. Tolong. Astagfirullah. Bantu, lah. Ya Allah. Ya, bantu. Bawa mobil. Bawa ke mobil aja, yuk. Ya, Pak. Ya. Langsung nih, Pak. Ya. Ini kita nggak tahu nih kenapa tiba-tiba pingsan begini, pasti dia kecapean deh dan banyak pikiran ya. Juga udah lemes kan dia, tapi mungkin dia kebanyakan pikiran, stres. Belum makan kali dia ya. Belum makan juga. Nggak apa-apa, ini biarin istirahat aja dulu ya. Nanti kalau kita nemu klinik ya kita coba taruh di klinik ya atau rumah sakit. Iya, oke. Ini ada pingsan, dok. Tolong bantu, dok. Ini dokter, tolong dokter. Ini ada dokter. Tolong, dok. Nggak tahu tadi Beba pingsan, dok. Iya, kayak mungkin lemes atau apa gitu. Takutnya mungkin emahnya atau apanya, dok. Coba, belum makan mungkin, dok. Kenapa, dok? Kayak tadi habis digendong itu, dok. Kemungkinan darahnya rendah. Nanti kita rawat dulu. Ya udah. Nggak apa-apa deh, dok. Ya udah, dok, kalau begitu biar aja tunggu di sini. Yang penting nanti kabarin kita, dok. Saya tinggalin nomor telepon nanti ya. Iya, nanti juga ada yang jagain kita ya. Yaudah, ini kata dokternya harus istirahat dulu karena takut emahnya ya sama lambungnya kena. Iya, dan dia katanya juga ada gejala darah rendah, jadi mungkin dia capean, banyak pikiran, jadi ngedrop deh. Jadi harus diistirahatkan dulu, diinfus dulu, kasih cairan supaya lebih kuat lagi. Dan lagian dia juga belum ada keluarganya ya, kalau pulang juga nggak tahu mau kemana. Juga mau hubungin siapa kan?
Ini kita sekarang lagi nunggu klien kita, masih ditanganin sama dokter. Ya mudah-mudahan nggak sampai nginep ya. Insya Allah singgah ya. Kita lagi nunggu penanganan dari dokter, katanya butuh dikasih infus ya. Untuk nambah cairan yang ada di tubuhnya. Karena emahnya kena vitamin katanya. juga iya. Tante dia belum makan. Nanti kalau udah baikan, kita langsung pencarian aja gitu ya. Mudah-mudahan dia mau. Semoga dia kuat juga. Kalau nggak kuat ya kita suruh istirahat aja. Oh, udah. Iya. Oh, ini gimana dok? Maksudnya udah nggak apa-apa dianya? Udah sadar, udah mulai pulang. Oh, udah mulai? Wah, alhamdulillah. Jadi cuma perlu istirahat, masih nggak boleh capek-capek dengar. Oh, bicara. Iya, iya, iya. Udah bisa? Yakin bisa langsung berdiri? Nggak apa-apa. Kamu jangan dipaksain kalau nanti drop lagi. Bisa? Obat-obatnya udah ya dok ya? Udah. Jadi tinggal ambil di depan? Oh ya udah. Bisa ya? Pelan-pelan. Makasih ya dok Oke, ya. makasih dok ya. Sebelumnya kamu pernah ngalamin hal yang sama nggak? Sampai pingsan begini. Sebelumnya aku pernah koma bang. Oh, Koma? sama parah. Serius kamu? Kenapa komanya? Dulu aku kecelakaan di Taiwan. Iya, Berapa lama komanya? hampir 1 bulan. Maksudnya ngurusin siapa? Iya. Begitu keluarganya ini nggak ada kabar sama sekali, ya kan? Dia bingung. Ya, apalagi sewaktu dia kecelakaan, dia lost kontak sama sekali. Dia nggak tahu gimana harus hubungi keluarganya. Dia nggak tahu harus gimana hubungi orang tuanya dan adiknya. Makanya dia buru-buru pulang ke Singkawang untuk ketemu sama mereka. Nah ini sekarang kamu datang ke Pontianak, ya, pengen ketemu sama bapak kamu, sama keluarga kamu. Ternyata nggak ada di rumah. Kamu udah cross-check belum sama saudara-saudara kamu? Nanya sama mereka udah belum? Belum, dan aku sekarang mau ke rumah tempat om aku, Om Andri. Om Andri, kamu udah kontak dia sebelumnya? Dia udah tahu Belum. kamu di sini. Berarti dia juga belum tahu kalau kamu udah di Pontianak dong. Belum. Nah, selain Om Andri, terus siapa lagi kira-kira yang bisa kita tanyain? Nggak ada lagi. Kamu saudara nggak ada yang banyak di sini? Tapi kamu sama Om Andri tuh hubungannya gimana? Dekat atau gimana? Dekat lumayan? Deket. Oh iya, berarti harusnya tahu Om Andrinya. Iya. Ya sudah, nanti kita tunjukin ya tempatnya di mana. Kita langsung menuju ke sana atau mau makan dulu ini? Sambil makan deh nanti kita. Sambil makan nanti di jalan beli ya? Makanan dulu ya. Sambil ke arah sana ya. Kamu ya. Ya udah, akhirnya kita coba datang ke Om Andri. Om Andri ini kerja di Menara Khatulistiwa. Di sana dia sebagai guide tour. Ya ini sekarang kita ada di Tugu Khatulistiwa ya. Ya. Ya di sini katanya om kamu kerja di sini. Jadi apa dia di sini kerjanya? Kerjanya pemandu wisata. Pemandu wisata daerah sini berarti ya? Om siapa namanya? Om Andri. Om Andre. Nanti kita akan coba masuk ke dalam, tanya-tanya sama masyarakat di sini juga sama petugas di sini ya. Itu sampai Menara Khatulistiwa, kita tanya sama beberapa orang di sana dan tanya sama pegawai di sana, kenal nggak sama Om Andre? Dia tunjukin, coba tanya di dalam aja mas, di sana ada stafnya. Oh ibu-ibu ini nih mungkin orang sini. Bu, permisi. Ibu udah lama di sini kerja? Sebagai apa ibu? Oh jualan. Udah kenal nih ya. Kenal sama ini nggak ibu? Tanya aja Pak, tidak orang di dalam sana. Ayo, coba tanya. Ayo. Oh ibu mau anterin? Iya boleh ibu, di mananya? Iya di mananya ibu? Ya, permisi Pak. Boleh masuk ini? Ya, Bapak. Oh ya udah, oke. Ayo Pak. Kabar Pak? Baik, Ya, Bapak petugas di sini. iya benar. Ini Pak mau numpang nanya, pernah lihat
kerja di sini nggak Pak? Petugas di sini atau guide di sini namanya Pak Andri Pak? Oh iya, ini Andre memang. Oh iya? Dulunya 1 tahun belakangan dia udah pindah ke Singkawang nih. Dulunya memang di sini. Dia pernah bilang sama saya dia mau pindah ke Singkawang, mau tinggal di Kampung Lampion. Ya, dia tinggalnya kalau nggak salah saya itu di Kampung Lampion. Oh rumahnya di rumahnya situ? di situ? Kampung Lampion dia ya? Ya, coba aja ke sana. Kampung Lampion tuh berarti daerah Singkawang Daerah ya? Singkawang juga. Oh iya iya iya. Yaudah kalau begitu kita coba ke sana aja ya. Oke, Jadi boleh. udah nggak kerja di sini Pak ya? Ada keluarganya atau familinya? Nggak ada di sini. Nggak ada, Singkawang semua ya? Ya, Singkawang. Begitu dapat kabar kalau omnya pindah ke Kampung Lampion, Singkawang, gue sama Feli sama klien kita langsung menuju ke sana. Sekarang kita udah sampai di Singkawang, kita udah dapet rumahnya Om Andre. Ya, dan ini kita dari depan rumahnya, kita coba tanya langsung sama Om Andre dan juga keluarganya pastinya di sini. Ini rumahnya gelap. Tapi benar ini rumahnya? Iya benar. Tahu kamu? Mm-mm. Ingat pernah kasih? Seingat aku di sini. Kita langsung aja. Kita masuk ke rumahnya, kita ketok pintunya, di situ keluarlah seorang laki-laki di sini. Assalamualaikum. Om Andre. Om Andre. Itu bukan? Iya Om Andre. Museum. Om Andre. Jadi Om Andre ini kenal sama Fania, masih ingat sama Fania walaupun udah 4 tahun nggak ketemu. Dan dia kaget, yang lebih membuat dia kaget adalah dipikirnya Fania ini sudah meninggal dunia. Kamu dari mana, Fania? Aku lagi cari ayah ibu sama adik aku, Om. Syukurlah, Fania. Kamu tidak apa-apa. Om kira kamu karena kecelakaan. Aku nggak apa-apa, Om. Aku lagi cari ayah. Syukurlah, Fania. Ibu sama adik aku di mana ya? Nah Fania langsung nanya masalahnya. Dia langsung pengen tahu masalah keluarganya. Om tahu di mana mereka. Om tahu. Ayah dan ibumu, Iya. kamu yang sabar, Fania. Kamu harus Ada apa sabar. sih sebenarnya, Om? Om Adik akan- aku di mana? Ibu aku di Om mana? akan ceritakan. Tapi kamu yang sabar ya. Ada apa sih sebenarnya? Ayahmu telah meninggal dunia, Fania. Kaget di situ Fania. Fania ini deket banget sama ayahnya. Dia tahu ayahnya dia dulu memang sakit-sakitan. Nah begitu dikasih tahu ayahnya meninggal dunia, dia langsung nangis di situ. Dia syok banget di situ. Dia terpukul di situ. Di mana ayah aku sekarang? Di mana? Siapa yang bilang dia meninggal? Allah. Kamu yang sabar, nak. Kamu ikhlaskan kepergian. Ayahku di mana? Dia minta sama Om Andre tolong antarkan ke makam ayahnya. Ikhlaskanlah kepergian. Di mana ayahku? Baiklah, Om akan antar kamu ke makam ayah. Di mana? Di mana? Mari, Om antar kamu. Sabar, Fania. Pelan-pelan. Om akan tunjukkan. Oh, ini Fania. Begitu sampai makam ayahnya dia nangis kejar di situ. Dia minta maaf selama ini nggak bisa membahagiakan orang tua. Dia minta maaf selama ini belum bisa maksimal membahagiakan keluarga. Dia minta maaf selama ini. Ya, belum bisa ketemu sama ayahnya. Ayahmu sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Kenapa kamu gak kasih tahu aku? Paman tidak tahu keberadaanmu di mana.
Papa berusaha untuk menghubungi kamu, Pak. Tapi Mama tidak ada nomor. Ternyata di situ Om Andre menjelaskan bahwa ibu dan adiknya Fania ternyata ya telah dikejar sama debt collector. Ya, begitulah. Utang gara-gara mungkin bapaknya berobat ini? Iya. Astagfirullah. Dan sekarang ibu sama adik-adiknya kemana tadi? Berlindung, minta perlindungan sama orang-orang vihara. Sekarang mereka tinggal di situ karena untuk menghindari para debt collector yang selalu setiap hari datang menagih. Wihara apa namanya? Kelenteng apa namanya? Kalau tidak salah, Vihara Tridharma. Karena omnya ini, Om Andre ini nggak bisa bantuin ibu dan adik dan keluarganya. Akhirnya Om Andre ini menitipkan mereka ya, untuk dikasih perlindungan ke orang-orang kelenteng. Coba nanti kita coba cek ke sana Pak ya. Ini soalnya udah malam juga, kasihan. Ya, makasih Pak. Kita ajak pulang Pak. Baik. Dia nangis di situ sampai akhirnya kondisinya lemas dan kita pun ya biarkan dia untuk istirahat, untuk menginap di tempat omnya di situ. Ikhlasin aja. Ya, biar bapak tenang Fania. Biar bapak kamu tenang, diikhlasin semuanya. Diikhlaskan. Ya. Papamu sudah damai di sini. Sudah merasakan habis. Kita pulang ke rumah dulu. Ayo, Setelah Fania istirahat, setelah dia udah menenangkan dirinya, kemudian dia sepakat untuk melanjutkan pencarian. Pencarian berikutnya ada di tempat kelenteng, yang kata omnya, ibu dan adiknya Fania dititipkan di kelenteng itu. Susuk boleh nanya nggak? Susuk pernah lihat ibu sama adik saya nggak? Coba lihat, Bapak pernah lihat ini nggak? Nah. Iya pernah. Bapak pernah lihat ini? Iya. Di mana Bapak lihat? Dia sudah datang sini sekitar 2 bulan. 2 bulan yang lalu? Datang ke sini? Sama anaknya? Iya sama anaknya. Dia ngomong datang sini suruh amanin. Pengurusnya bilang mereka pernah membantu Ibu Widya sama anaknya. Mereka kasihan sebenarnya, mereka peduli sebenarnya sama Ibu Widya sama anaknya. Jadi nyopanin Susuk. Dia ngay mak cả nhâm lomo itu tay tampong theo. Cái sự kia nó liều nhất yêu đi thiệt. Jadi cái nyopanin Cái tay kia un giống thịt bộ kia giống đó. Katanya dibawa ke kepala desa. Oh, kepala desa. Mereka beberapa kali berusaha untuk membantu, baik itu melalui sumbangan ataupun membantu pelindungan dari debt collector. Cuma masalahnya Ibu Widya ini merasa nggak enak sama pihak kelenteng katanya. Kenapa? Karena debt collector ini sudah membuat rusuh. Tapi kan dia tadi datang ke sini untuk minta tolong diamanin. Coba tanya diamanin kenapa ibu kamu dalam kondisi apa? Nga mak to may nanyi to may betay hiya kay nanyi to may pong giya lihat na. Bilang ngay rim nhỏ bộ kia, bilang ngay tay kia un mong theo. Kenapa? Katanya dia nggak bisa jagain dia. Hah? Kenapa? Hah? Dia nggak bisa jagain mama saya. Kenapa nggak bisa? Mama ingin siapa? Emang bahaya banget. Ali kan ngay bộ tay kia. Mama nggak mama to may. Nhưng mà với anh còn mấy treo lưới ăn. Katanya mama saya bayi utuh. Membikin ribut, bikin rame. Kepala desa turun tangan, nah takut kenapa-kenapa dengan pihak kelenteng atau jemaah kelenteng. Akhirnya Ibu Widya sama anaknya ini diselamatkan sama kepala desa. Gimana sekarang? Gimana
kepala desanya di mana? Ibu kamu masih di sana, tanyain. Ini nggak mau main pas kita nggak iya kayak. Vì ôi khi mấy hồ nha thì cái không thấy. Jadi gimana? Iya, Jadi masih sekarang di sana. kita langsung ke Kepala sana. desa. Jadi kepala desa yang bantu untuk ngelindungin. Ya udah kepala desa mana kepala desanya? Tanya tempatnya di mana? Bisa Thôi đi đến mời chọn. Tony. Siapa? Siapa namanya? Tony. 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 Kepala desa Tony namanya. Jadi Kyo Nalisa. Cái nào đi ra. Dekat sini katanya. Jadi Iya kita gimana? coba kalau gitu. Kita ke sana aja. Ya. Ayo langsung kita ke sana aja ya. Yaudah, Ya. yuk. Terima kasih Pak ya. Terima kasih, Pak. Kamcia, kamcia. Kamchasu. Akhirnya begitu dapat dari pihak kelenteng, kita semuanya tim menuju ke tempat kepala desa. Ya ini kondisinya agak sedikit mengkhawatirkan ini ya, karena ibunya sama adiknya ternyata dikejar-kejar sama debt collector karena utangnya banyak banget. Ya sampai pihak yang ada di sini menyarankan tuh ke kepala desa aja. Iya, karena dia udah nggak bisa ngamanin, nggak Iya. bisa bantu katanya. Karena supaya lebih aman aja. Jadi kita harus buru-buru ini ya ke kepala desa yang namanya Pak Tony. Pak Tony, iya. Iya, dia cuma nggak tahu ngasih tahu kepala desanya apa, ya kan? Dia ngasih tahu, cuma nanti kita cari Daerah di sini kan, dekat-dekat sini katanya. Yaudah kita langsung aja ke tempatnya Pak Tony, Iya. Yuk. supaya bisa ketemu sama ibu sama adik kamu ya. Ya ini kita lagi nyari ya rumahnya kepala desa yang katanya ibu kamu sama adik kamu tinggal di sana. Ini tim kita juga udah mulai gerak nih. Sambil nunggu kita ya di sini ya. Kak, sebenarnya mama aku dikejar-kejar sama debt collector gara-gara masih ada utang 50 juta dan tapi Fania masih ada bawa 50 jutanya. Maksudnya? Mama aku kemarin pinjam 100 juta tapi iya, tapi 50 jutanya itu udah dibayar. Sisa 50 jutanya lagi Fania sebelum koma Fania udah siapin uangnya. Maksudnya jadi gara-gara kamu koma itu ke pending? Enggak. Dia bayar 50 jutanya jadi ke pending, terus mama kamu dikejar debt collector sampai sekarang gitu? Iya, makanya Fania pengen bayarin ke debt collectornya biar mama Fania nggak dikejar lagi. Jadi kalau untuk pembayaran seperti itu, lebih baik ada hitam di atas putih. Namanya debt collector, kita kan nggak tahu nih, dia bisa curang, bisa akal-akalan. Baik langsung ketemu, ya kan mereka inginnya apa, ada hitam di atas putih. Jadi kalau emang lunas utang kamu lunas, kita ketemu sama ibu kamu dulu. Ya dia, ya dia utang ke siapa, bunganya berapa, nanti kita hitung masalah itu ya. Ya coba dicek WA kamu ada ini nggak? Udah nih, udah dikirimin alamatnya. Udah. Kita tinggal ikutin aja nih Pak ya. Udah dikit lagi kok, nggak berapa meter lagi jaraknya. Assalamualaikum. Pak Kepala Desa ini mana? Iya, saya sendiri, Pak. Bisa ngobrol sebentar Pak Kepala Desa? Kita dari Antv Pak. Pak Tony. Pak Tony, oh iya benar. Ya kita di Antv Pak Tony, bisa ngobrol sebentar agak di sini Pak Tony. Nah begitu ketemu rumahnya Pak Tony, Kepala Desa, di situ Kepala Desa cerita. Iya kita di Antv Pak Tony, dari Jakarta. Ini mau bantuin klien kita, namanya Mbak Fania. Ya. Jadi gini Pak Kepala Desa, ini kita kan tadi dari Kelenteng Tridharma, bahwa katanya ibunya Fania ini sekarang ada di Pak Kepala Desa sama anak-anaknya. Minta perlindungan Pak Kepala Desa, benar nggak itu Pak? Ya, benar sekali itu, Pak. Benar. Iya betul kan, berarti ibu sama adik saya ada di dalam kan? Ya, tapi kalau ini siapa namanya tadi? Feloni. Fania, Ya, kalau di Fania ini ibunya siapa namanya? Widya. Widian. Kalau memang Bu Widya memang pernah tinggal di sini. Oh, bawa anak kecil, bawa anak juga ya? Iya, namanya si Fania. Iya, jadi mereka sekarang di mana Pak? Ini deh ya, saya jelasin dulu ya. Ya Pak silakan Ya, Pak. Ini Mas, kemarin itu katanya si Bu Widya samanya anaknya si Fanya Iya. itu kerja sama di kolektor. Betul. Ya. Iya. Terus ketemu sama saya bantuin. Tinggal di sini gitu? Iya, tinggal di sini sementara. Berapa Iya. lama Pak
tinggal di sini? Bu Widya dengan anaknya Sifanya itu kira-kira tinggal di sini sekitar 2 bulan. Memang dia awalnya kasihan sama Ibu Widya, sama anaknya ini. Mereka ini ibu dan anak yang udah nggak punya siapa-siapa katanya. 2 bulan tinggal di sini. Berarti masih ada ini sekarang? Iya, saya jelasin dulu lah Mas. Kemarin itu 2 bulan memang ada di sini. Iya. Iya kan? Oh berarti Terus saya kasih suatu pekerjaan karena kasihan di kantor saya sebagai cleaning service. Iya. Tapi anaknya Sifanya itu kurang ajar. Maksudnya gimana Pak? Kan gini, udah kita bantuin, udah kita kasih numpang di rumah. Terus dia main sama karyawan saya. sebagai aparat desa, Fanya ini ternyata selingkuh sama bawahannya. Ya aparat desa juga. Karyawan saya itu punya keluarga, punya istri. Jadi saya nggak mau nanti gara-gara Sifanya terus hubungan mereka ini berantakan. Sebagai kepala desa, dia harus netral, dia harus jujur, ya. Dia harus mempunyai komitmen yang kuat. Karena itu begitu semua masyarakat tahu kalau mereka ini selingkuh, mereka ini ada main, Fanya sama bawahannya ternyata ketahuan selingkuh. Akhirnya Fanya sama ibunya dikeluarkan dari rumahnya. Nggak mungkin kayak gitu Pak, Fanya nggak kayak gitu. Saya kenal dengan adik saya. Iya benar, menurut kamu benar. Tapi saya bilang, saya tadi di sini, saya lebih tahu. Jadi mereka berdua, Bu Widya dengan Bu Fanya, saya usir dari kampung ini. Fanya nggak kayak gitu. Karena mereka nggak ini, tidak terima kasih, sudah kita bantu, ya kan? Sudah kita kasih pekerjaan. Si Fanyanya yang Bapak tanyain dulu dong sama Fanya, Bapak udah tanyain, emang betul dia Maksudnya, seperti itu? ya, maksudnya kalau emang godain orang, dudukan dua-duanya Pak, itu loh. Bener nggak itu terjadi? Kan Gitu katanya loh. Bapak kadesnya. Nggak cuma Tapi bisa, Bapak nggak tuh- cuma bisa denger dari orang lain. Iya gini Mas, sebelum kita tindak lanjuti, udah kita temuin ini karyawan saya, Bu Widyanya dan Fanya. Terus gimana? Emang Udah mereka tidak. mengakui itu enggak? Ya memang mereka mengakui. Mereka mengakui. Terus saya bilang ya udah, kalian kalau mengakui lebih di jalan keluarnya si Bu Widya dan Fanya keluar dari kampung ini. Saya tidak mau nanti berantakan. Tapi Fanya nggak kayak gitu Pak. Iya, Saya menurut tahu kamu. persis Fanya kayak gimana. Iya. Saya tahu ibu saya kayak gimana. Saya tahu. Ya gini aja, saya sudah memberi petunjuk yang apa yang kamu tanya sama saya sebagai kader, ya. Jadi saya kasih informasi semuanya itu. Sekarang Bu Widya tanya, saya nggak tahu kemana. Warga komplain, masyarakat komplain. Sebenarnya kasihan Bapak kepala desa ini. Nah terus kemana Ibu Widya sama Fanya ini? Saya kurang tahu itu mas kemana, yang jelas setelah saya usir Bu Widya, Bu Fanya, sampai di situlah hubungannya. Sudah, saya nggak tahu kemana lagi. Oke. Bapak bilang tadi dia selingkuh atau sempat godain karyawannya ya, Pak? Ya, Siapa namanya karyawannya? Rudi. Rudi. Di mana kantor Bapak? Tinggalnya di mana Rudi? Rudi itu tinggal di daerah Pasiran. Iya. Kita akan coba cross check dulu dengan ternyata dia terjadi hal itu bagaimana? Ya silakan aja. Saya udah jelaskan kalau Mas misalnya Mas datang ke sini baik-baik minta informasi ke saya sebagai kader, saya sudah jelaskan semuanya. Ya. Bisa mohon maaf nih Mas. Iya Pak, iya. Terlalu malam. Mas, kayaknya yang saya udah kasih informasi yang selanjutnya Mas. Saya harap terima kasih. Masih ke jalan pasir apa? Pasiran kayaknya. Pasiran lain ya. Namanya Rudi. Iya. Terima kasih Pak ya. Aku ganggu malam. Fania kaget, dia khawatir, dia takut ibu sama adiknya kenapa-kenapa. Akhirnya kita minta tolong sama tim. Tapi Pak, Fanya tuh nggak kayak gitu. Itu bapaknya pasti ngarang. Fanya nggak kayak gitu. Ibu saya nggak bakal kayak gitu. Saya tahu ibu saya gimana Kak. Ya makanya tadi aku juga sempat sedikit sindir sama kadesnya. Kalau emang Fanya seperti itu, udah ngeliat langsung belum, sudah tanya langsung belum. Kok cuma dengar-dengar dari karyawannya kan, itu namanya fitnah gitu.
Ya, kita harus coba cross check dulu nih. Ke Fanyanya ataupun ke namanya tadi Pak Rudi, yang selingkuhannya itu. Ya, Mas Buran tadi kan katanya kemarin ke Bumi. Fikri udah kesana. Bibi. Ya. Nah, ini makanya ini kita harus cross check Mas. Nggak bisa kita cuma dengar kabar dari orang, itu kan fitnah nanti jadinya. Iya. Kita coba cari yang namanya Rudi. Katanya satu kerjaan sama Fanya. Ini kerjaannya Pak Ya, Kades ini katanya kasih coba kerjaan deh. itu. Nanti kabarin, kalau udah ada kabar nanti Kabarin. kita langsung ke sana aja. Kalau malam ini ada kabar langsung aja jalan, nggak apa-apa. Siap. Ya, kamu siap kan? Oke. Siap. Oke bro ya. Oke. Udah ya. Thank you ya bro. Yuk, kita jalan yuk. Baru kabarin kita. Ya, sekarang kita lagi nunggu Kabar dari Bibi. ya Wiwi dan tim kita yang lagi survei beberapa tempat. Iya. Cuma informasi terakhir Wiwi sempat bilang kita disuruh nunggu di tempat ini. Iya. Kata ada sesuatu yang boleh disampaikan. Dia nggak cerita sesuatu apa itu, tapi yang jelas katanya penting banget. Iya. Dia nih udah datang nih. Udah. Ah, Oke. iya. Gimana? Gimana bro? Katanya ente mau nunjukin sesuatu. Ada yang penting banget. Apa itu? Daerah sini ya, apa? Bang kabar ya? Si Fanya suka jalan sama Om. Itu bener. Iya. Asli itu. Asli. Gua sama tim pernah ngeliat di hotel dekat sini, Bang. Nah, terus kita harus membuktikan semuanya, berarti kita harus sergap. Ya, kita ke sana aja. Mungkin ya kalau malam-malam gini suka ke sana, Bang. Sering. Iya, mangkal di sana. Itu Bapak pasti salah orang. Adik saya nggak mungkin kayak gitu kan. Fania ini tadinya berharap adiknya itu bisa menjadi orang sukses, bisa membantu keluarganya. Ya. Tapi ternyata dapat informasi dari tim kok ternyata Fania ini. Kaget lah Fania ini. Saya nggak kayak gitu. Mana saya coba lihat. Saya nggak percaya saya kayak gitu. Gini aja, kita menuju hotel itu, ya kita intai. Bener nggak ada di sana kita? Saya gerak-gerik. Ya, Kalau ada, bisa kamu langsung datang aja, kamu mau tanyain. ya. Maksudnya apa? Kita langsung aja ke sana, baik. Jangan di depan ya, kita ikutin. Akhirnya kita melakukan pengintaian di hotel yang dimaksud sama warga. Kak, itu kan Fanya. Mana? Itu. Coba lihat Itu dari Fanya. samping kan nggak kelihatan. Iya. Jelas nanti kamu Dari salah samping, orang loh. jangan salah orang loh kamu itu. Fanya di sana. Hah? Yang mana? Om itu. Aku tahu itu Fanya. Dan kita ngelihat dari jauh memang agak gelap di situ. Tapi ternyata klien kita yakin itu adik saya mas, itu Fanya mas. Dia langsung turun dari mobil, dia lari sekenceng-kencengnya nyamperin adiknya, dia langsung teriak Fanya, Fanya di situ. Fanya. Apaan ini? Apa ini Fanya? Om ini siapa? Kamu ngapain hotel di sini? Iya, aku sini kenapa? Semua ini gara-gara kakak gak pikir, kakak di sini ngapain? Kakak tuh gak pikir, kakak bikinnya senang-senang di sana, kakak gak bikinin kita di sini. Kakak koma dan kakak kehilangan kontak kalian. Kakak sudah cari kamu sama ibu, tapi kakak nggak dapet. Aku coba hubungin kakak, tapi kakak nggak ada kasih kabar ke kami, Kak. Maafin aku. Dipeluk adiknya, dicium adiknya di situ. Ya. Adik kakak yang saling menyayangi di situ, walaupun dalam keadaan seperti itu. Ya, tapi Fania tetap mau terima adiknya.
ya dia berikan kasih sayang kepada adiknya malam itu juga. Dan kemudian dia bilang, ayo pulang dik, ayo kita pulang. Ibu di mana sekarang ibu? Ibu di mana? Ibu lagi sekap Kak sama kolektor yang ngutangin kita. Ibu disekap di situ. Di mana disekap di mana? Ditangkap sama mereka debt collector. Disekap? Yang 50 juta itu? Iya Kak. Mama Kak. Kakak bawa uangnya dan sekarang mama di mana? Adi tahu. Halo. Iya, aku bawa uangnya. Iya. Apa itu? Kak, gimana sekarang? Apa itu? Itu dari kolektor yang ngutangin kita. Nah, terus maksudnya? Tapi kita bolehnya cuma berdua bawa uangnya. Iya, kita datang ke rumah tempat mama yang disekap itu. Oh, jangan. Ini kita temenin di sana. Di mana tempatnya? Tempatnya di mana? Tahu tempatnya. Nah, tahu tempatnya. Yaudah kita ke sana. Mama kamu ada di sana. Disekap di sana. Tadinya gue pikir masalah bakalan selesai. Ya, adiknya diajak ke mobil, ya kita sama-sama ke debt collector itu, kita ngomong baik-baik, kita tebus hutangnya, selesai. Tadi kita berpikir seperti itu. Nah, pas kita masuk ke mobil, ini gue nggak tahu, gue sama Feli masuk mobil sebelah kiri dan dia lewat belakang menuju ke pintu satunya lagi. Pas dia muter masuk ke pintu satunya, ini gue nggak tahu, gue sama Feli masuk mobil sebelah kiri dan dia lewat belakang menuju ke pintu satunya lagi. Pas dia muter masuk ke pintu satunya, tiba-tiba ada orang naik mobil, mereka disergap di situ dan yang diambil adalah Fanya. Ayo, masuk. Cepat. Gimana ini? Siapa mereka ini? Apa jangan-jangan orang yang sama, debt collector itu? Kok melakukan hal seperti ini udah kebangetan nih debt collector ini. Pak, kejar, Pak. Buru-buru kita kejar, naik mobil kita kejar dan akhirnya pas ada kesempatan kita potong mobilnya di sini. Udah tahu tempatnya? Awas tuh, gua laporin polisi lo ya. Ini gua ada kamera lu, muka berdua lu, gua tahu lo. Mau laporin polisi nggak? Hah? Yaudah kalau gitu nggak usah ikut campur masalah ini. Nggak usah ikut campur. Ya, awas lu ya. Ikut paparan aja. Yaudah, ikut. Ayo, ikut. Masalah perdata kok bisa jadi pidana begini? Utang piutang kan perdata. Kenapa bisa jadi pidana penculikan di sini sampai seperti ini? Ini udah melanggar hukum ini. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Ya buat ngomong dong, siapa yang nyuruh? Maka beneran kita laporin polisi ya abis ini Mas ya? Jangan, Mbak. Ya udah, siapa yang nyuruh? Jadi mama sekarang gimana? Mama di mana? Ini Mas akan kita tahan terus di Mama sini di ya. mana? Ya, Mbak, tapi tenang dulu, Mbak. Saya bakal Udah, ini kasih di mana? tahu, Di Mbak. mana? Dia ibunya di mana? Di daerah sana, Mbak. Kita paksa mereka. Sampai kita ancam. Kalau mereka nggak mau ngasih tahu, ya, ini videonya ini kita laporkan ke polisi dan kalian kita tuntut untuk penjara.
Tapi beneran supirnya di mana? Sudah sana, Di Bang. mana mama? Di mana? Ya. Lu arahin aja. Kemarin, lurus nih ya. Ya, Bang, lurus aja, Bang. Terus kanan. Kita ada pertigaan di kanan, Bang. Oke. Awas lu kalau buang. Awas bohong ya. Nah, akhirnya kita ditunjukkan di suatu tempat seperti bengkel motor di situ. Dia bilang di situ mas tempatnya. Mana tempatnya? Hah? Mana tempatnya? Mana tempatnya? Wah. Itu markas preman-preman ada di sana. Dan kita ngeliat ke dalam ternyata ibunya. Astagfirullahaladzim. Diam. Dengan kondisi nggak karuan, nggak terawat, rambutnya acak-acakan, penampilannya udah orang seperti nggak pernah mandi coba. Ya. Kondisinya sangat prihatinkan sekali di situ. Akhirnya Fania sama Fanya begitu ngeliat ibunya, dia bahagia di situ, dipeluk ibunya, ya, dicium ibunya di situ. Gak apa-apa kan ibu. Maafin Fania ibu. Semua salah Fania. Fania kamu kemana aja nak? Fania ada masalah. Fania. Alhamdulillah. Walaupun dengan perjuangan yang berat, ya, makan waktu yang lumayan lama, tapi alhamdulillah kita berhasil persatukan mereka ya. Ya alhamdulillah. Banyak banget ya rintangannya dari awal kayaknya. Susah banget cuma ya. Ya mudah-mudahan ya, pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Ya. Mudah-mudahan kita harus lebih care lagi sama keluarga, lebih peduli lagi sama keluarga. Harus bisa memanfaatkan waktu sama keluarga kita selagi keluarga kita